yang ada di dalamnya, saya khususkan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini. Halo sahabat penyuluh pertanian Medio dimanapun berada. Dalam episode kali ini kita masih membahas tentang pertanian Indonesia setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Namun kali ini kita akan membahas pembangunan pertanian era reformasi. Pada tahun 1998 terjadi krisis ekonomi yang mengakibatkan tumbangnya Orde Baru yang kemudian diganti dengan era reformasi. Pada masa itu, pembangunan nasional seolah kehilangan arah dan gairah karena ada keengganan untuk meneruskan Repelita 6 yang dianggap sebagai peninggalan Orde Baru. Pada masa krisis ekonomi tahun 1998, sektor pertanian menjadi tulang punggung penyelamat krisis. Pendekatan pembangunan pertanian pada era reformasi dilakukan dengan mengubah orientasi, yaitu dari fokus hanya pada produksi menjadi pendekatan agribisnis. Sasaran utamanya tidak hanya swasembada pangan, tetapi juga peningkatan kesejahteraan para pelakunya, khususnya petani dan nelayan. Jika pada era Orde Baru kita mengenal program BIMAS yang membawa Indonesia pada masa era swasembada beras, maka program BIMAS pada era reformasi mulai mengendur. Maka direvitalisasi melalui peluncuran gebrakan intensifikasi baru dengan nama Gerakan Mandiri Padi, Palawija, dan Jagung, atau yang kita kenal dengan nama Gema Palagung. Koordinasi antar instansi yang cenderung luntur digalakkan dan digerakkan kembali untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional, yaitu penyediaan 9 pangan pokok yang cukup bagi rakyat. Penyediaan bahan pangan pokok dilaksanakan melalui peningkatan produksi dalam negeri dan memperluas program diversifikasi pangan guna mengurangi ketergantungan pangan rakyat yang hanya pada beras. Berbagai upaya dan kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan produksi pangan melalui peningkatan kemandirian dan keberdayaan petani dalam menjalankan usaha pertaniannya agar efisien dan berdaya saing. Kemudian peningkatan harga dasar padi, pembebasan tata niaga pupuk dengan PT Pusri bertanggung jawab untuk menyalurkan pupuk ke daerah terpencil dan memperbesar alokasi kredit usaha tani atau KUT. Upaya tersebut mulai menggeliat pada tahun 2004. Namun kemudian banyak menghadapi kendala karena produktivitas sudah pada leveling off. Luas areal intensifikasi cenderung menurun karena jaringan irigasi banyak yang rusak, serta iklim dan curah hujan sulit diprediksi sehingga intensitas PUSO makin besar. Dapat dikatakan pembangunan pertanian pasca reformasi relatif kurang mendapatkan perhatian baik dari tataran legislatif maupun eksekutif. Sektor pertanian pada masa itu berada pada kondisi yang kurang menguntungkan karena tekanan liberalisasi perdagangan ditambah desentralisasi dan otonomi daerah yang kurang menguntungkan bagi sektor pertanian, khususnya pangan. Dukungan bagi sektor pangan makin rendah dari segi infrastruktur, teknologi, permodalan, dan pemasaran. Untuk memacu peningkatan produksi padi, pada tahun 2007 pemerintah mencanangkan program peningkatan produksi beras nasional atau P2BN. Kunci keberhasilan untuk meningkatkan produksi padi melalui P2BN adalah: pertama, perluasan areal; 2, perluasan area irigasi; 3, advokasi atau penyuluhan yang mendorong petani untuk mengusahakan tanaman padi secara intensif; 4, pergantian varietas unggul; dan 5, bantuan pupuk dan benih. Berbeda dengan program intensifikasi sebelumnya dengan sasaran produksi semaksimal mungkin, P2BN hanya berorientasi kepada kenaikan produksi dengan mengoptimalkan pencapaian potensi produksi dan peningkatan pendapatan serta kesejahteraan petani. Untuk merangsang petani meningkatkan produksi padi, pemerintah mengeluarkan kebijakan harga, subsidi dan bantuan benih, subsidi dan bantuan pupuk serta beras bagi kaum miskin atau raskin
agar rakyat miskin tetap dapat memperoleh beras. 2 tahun sebelumnya, yaitu 2005, pemerintah mencanangkan rencana revitalisasi pembangunan. Hal ini ditindaklanjuti dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Peternakan, dan Kehutanan, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 273 Tahun 2007 tentang penjabaran penyuluhan pertanian. Konsentrasi peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian ini mengantarkan Indonesia mencapai swasembada beras kedua pada tahun 2008. Hal ini ditunjang dengan penambahan tenaga penyuluh pertanian melalui tenaga harian lepas tenaga bantu penyuluh pertanian atau THLT-BPP. Pada tahun 2005 diluncurkan Primatani atau Program Rintisan Pemasyarakatan Inovasi Teknologi Pertanian. Primatani dibuat untuk memasyarakatkan inovasi hasil penelitian dan pengembangan pertanian kepada masyarakat dalam bentuk laboratorium agribisnis di lokasi yang mudah dilihat dan dikenal masyarakat petani. Tujuan utamanya adalah untuk mempercepat waktu, meningkatkan kadar dan memperluas prevalensi adopsi teknologi inovatif yang dihasilkan oleh Badan Litbang Pertanian. Selain itu, juga untuk menghimpun umpan balik mengenai karakteristik teknologi tepat guna spesifik pengguna dan lokasi, yang merupakan informasi esensial dalam rangka mewujudkan penelitian dan pengembangan berorientasi kebutuhan pengguna. Program Primatani yang diinisiasi oleh Badan Litbang Pertanian ini merupakan salah satu instrumen pelaksanaan revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan yang dilaksanakan di 22 lokasi yang tersebar di 14 provinsi. Primatani adalah suatu bentuk kegiatan rintisan guna mempercepat adopsi inovasi teknologi dan membangun kelembagaan agribisnis pedesaan yang partisipatif. Pada tahun 2007, pelaksanaan Primatani diperluas hingga 201 desa yang tersebar di 200 kabupaten di seluruh provinsi di Indonesia. Ketiadaan garis-garis besar haluan negara atau GBHN pada era reformasi telah mendorong pemerintah untuk melahirkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN tahun 2005 hingga 2025. RPJPN merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 tahun. Pelaksanaannya terbagi dalam beberapa tahap dalam periode jangka menengah 5 tahun yang dinamakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN. RPJMN terdiri atas yang pertama adalah 2005 sampai 2009, yang kedua 2010 sampai 2014, yang ketiga 2015 sampai 2019, dan yang keempat adalah 2020 hingga 2024. RPJMN tersebut kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah atau RKP setiap tahunnya. Pada tahun 2010, pertanian Indonesia diarahkan kepada pertanian organik. Namun karena petani kurang siap, rencana pertanian organik diundur sampai 2014. Meskipun demikian, sejak tahun 2010 penggunaan pupuk kimia sudah mulai berkurang dan pertanian organik mulai digalakkan di beberapa daerah. Tahun 2045 adalah tepat 100 tahun pasca kemerdekaan RI. Pada saat itu diharapkan telah terwujud sistem pertanian bioindustri berkelanjutan yang bernilai tambah tinggi, berdaya saing kuat dan berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya tropika. Caranya adalah dengan menerapkan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi maju dengan mendorong kemajuan biosains dan bioengineering sebagai landasan dan penggerak sistem inovasi pertanian bioindustri nasional yang berkelanjutan. Ada 8 kebijakan untuk mewujudkan pertanian bioindustri berkelanjutan. Yang pertama adalah sains dan inovasi, 2 sarana produksi, 3 budidaya pertanian, 4 industri pengolahan hasil pertanian, 5 pemasaran dan perdagangan, 6 prasarana, 7 sumber daya insani pertanian, dan 8 kelembagaan petani. Halo sahabat penyuluh pertanian media dimanapun berada.
Demikianlah sekilas tentang pembangunan pertanian di era reformasi. Terima kasih dan sampai jumpa pada episode selanjutnya.